Selamat siang, selamat hari Selasa bagi para viewers yang baik Yes. dan berbudiman. Ya. Bagi yang menyaksikan kami melalui platform Instagram dan Facebook, Ya. serta YouTube yang akan dipublish setiap hari Kamis tepatnya. Selamat datang di obrolan Saga, obrolan santai Gans bersama saya Fajar Ya, dan rekan saya. Dan saya Arya di sini. Kita nggak berdua hari ini. Kita hari ini bersama dengan Mama Muda. Mama Muda. Mama Muda. Ada Mei di sebelah kita. Dia merupakan teller di BPR Desa Sanur. Jadi kalau misalnya kalian kan ketemu teller kita yang cantik ini, datang ke kantor gitu. Hari ini atau minggu ini kita akan membahas satu topik yang relate banget sama zaman sekarang nih, usia-usia di mana kalau kita Yang mau Mome sudah, kita belum belajar. Kapan nih? nanti. Sabar. Kita belajar dari yang pro. berpro. Oke. Kita seperti yang sudah di-publish kemarin juga di Instagram, kita akan bahas satu topik mengenai mengatur keuangan untuk keluarga milenial. Seperti apa sih sebenarnya? Tapi sebelum itu kita juga mengingatkan bahwa jangan lupa juga untuk selalu memfollow kita di beberapa sosial media kita, di Instagram di BPR Desa Sanur, Di dan Facebook juga, PT BPR Desa Sanur. jangan lupa juga untuk selalu subscribe dan juga like dan juga komen video kita yang sudah kita akan upload setiap hari Kamis di YouTube kita, yaitu di PT BPR Desa Sanur. Website boleh langsung. Mome tahu website di mana, Mome? Di Websitenya di www.bprdesasanur.com. bisa langsung sana kalau misalnya pengen tahu masalah apapun, dari mulai scam kredit atau mungkin pengen tahu jadwal apa ini itu, semua bisa langsung datang sana. Atau mungkin pengen telepon ke 0361 288 246. Sip, langsung saja kita akan memulai topik kita hari ini. Semua keluarga milenial itu berarti yang umurnya sekitar sekarang berapa? 90-an. Iya, upper 90 ya. 90-an sampai 95, oke 58 21 Kak, jaraknya 21 batas nikah 21. Jadi kalau sekarang sudah berkeluarga, Mome sekarang sudah berkeluarga, sudah memiliki anak dua. Kalau kita Belum. Nanti aman. Mome sudah memiliki anak dua, otomatis bahwa financial planning itu diperlukan sekali. Benar. Ini salah satu teman kita yang sudah merasakan bahwa efek dari live kita yang pertama. Ya Iya. kan? Ada yang nyangkut juga kan? Benar, terima kasih kepada yang sudah join juga, udah banyak sekali yang join, dan juga terima kasih juga yang sudah ikutin kita dari live pertama. Oh ternyata penting loh, Mome akhirnya melakukan hal yang sama ya. Betul banget. Tuh kenapa Mome pertama, kita tanya dulu itu dulu deh. Ya, jadi yang pertama itu tuh sebenarnya apalagi di era pandemi seperti ini ya, kita tentu harus benar-benar nih mikirin antara kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Benar. Yang mana kebutuhan apalagi di era pandemi ini kan berdampak banget tuh ya sama keuangan keluarga. Tentunya seperti saya ini yang memang suami kan kerja di pariwisata Iya. ya, jadi memang benar-benar Terkena berarti dampak ya. dampak banget. Jadi gimana cara kita bisa mengatur keuangan yang nggak hanya di era pandemi ini, mungkin kedepannya juga lebih ya. Benar. Jadi seperti kita misalkan untuk investasi jangka panjangnya itu juga sudah harus kita pikirkan, apalagi sudah mempunyai anak ya. Benar. Tentunya biaya sekolah sekarang kan Sekolah zaman sekarang. Oh, mau tau nggak faktanya? Apa? Di Indonesia itu biaya pendidikan itu per tahun itu naiknya sebesar 15% loh. Bener tahu, ini fun fact ternyata Ya, ya. fun fact, 15%. Adik saya kan dulu kuliah di Satu Universitas. Terus adik saya, sepupu saya yang sekarang baru, I think nggak sampai 10 tahun kali kan kita baru lulus. Gila, harganya udah 2 kali lipat, men. Ya, 10-15% per tahun. Iya, makanya itu kalau sekarang setiap tahunnya itu kan nggak Menambah mungkin kan ya? sama ya pasti menambah terus. Nah itu jadi sudah harus kita pikirkan di dana pendidikan Benar. terutama. Iya. Jadi itu investasi jangka panjangnya dan tentu aja BPR Sanur itu punya yang namanya program Tapro. Iya, Tapro. Tapro Jadi ayo berjangka. ibu-ibu. Ayo, yuk, Boleh. bisa langsung. Nah, kalau tadi kita ngomongin masalah bagaimana impact dari live pertama kita tadi, Iya. Momen tiba-tiba langsung buat itu. Nah sekarang kita langsung sebagai keluarga anggap keluarga milenial kan, dengan sudah
kan ada beberapa yang keluarga milenial belum punya tanggungan. Kalau Tanggungan. Momi kan sudah langsung dua nih. Wow, dua. Banyak kisah. Saya buat dua gitu. Benar. Dua aja ya. Dua aja, KB ya. Jadi bagaimana cara Momi ini untuk mengelola keuangan di keluarganya? Coba dijelaskan Tentu aja sedikit. kok yang pertama memang harus untuk investasi jangka panjangnya Pasti. ya. So, untuk investasi jangka pendek dan juga untuk dana darurat itu Iya. itu paling penting sebenarnya. Dan mungkin bisa nanti ditiru juga sama ibu-ibu milenial yang mungkin baru berumah tangga dan apalagi yang sudah akan mempunyai anak. Jadi Iya. tentu harus pertama memang memikirkan biaya pendidikan. So, Penting. untuk biaya jangka pendek investasi jangka pendeknya itu seperti mungkin untuk tabungan yang bisa kita ambil untuk sehari-hari, Iya, makan benar. atau dan lain-lain. Dan untuk dana darurat, nah ini nih Iya. Pak, yang penting. Hmm. Jadi dana darurat itu bisa misalkan anak di bawah umur yang balita itu biasanya kan cenderung sakit atau Iya, apa. Jadi diare itu, ini ya. Jadi memang harus dana darurat itu harus cash dia di rumah. Harus ada, Harus iya. megang uang ya, Harus berarti. Iya, kadang-kadang kan ya ini kadang-kadang anak milenial nih kan sekarang dibilang cashless deh gitu Iya. lebih kan. suka gesek atau gimana. Iya enggak sih, ternyata kata Momi sebagai ya ibu ya di rumah pasti harus juga punya loh minimal cash ya. Iya benar banget. Minimal untuk Berapa ke persen dokter lah. ya, Iya, dokter, gitu. dan ya itu pasti kan kita nggak terduga Iya, tuh. benar. Jadi apalagi misalnya kalau pas lagi malam kita nggak tahu tuh kapan, jadi sudah ada dananya. Benar, Jadi benar. kita memang harus sudah memilah dulu supaya bisa nggak kelabaan nih Benar. harus kemana minjem kemana Iya. tuh nggak mungkin juga kan Iya, Kak, gitu. benar. Jadi memang sudah harus kita siapkan, itu yang paling penting sih dana daruratnya juga, bukan Yes. hanya di investasi jangka panjang itu, tapi kita juga mikirkan untuk yang dana yang harus kita pakai. Terus kita Iya, keluarkan benar. sekarang karena Iya, memang betul banget. anak-anak kan sekarang mesti bayar beli susu mahal guys. Iya Ya enggak guys, sih? bener guys. Mainan. Kalau mainan kan mungkin kayak ya oke lah bisa beli bisa enggak ya. Ah. Tapi yang harus kan dibayar susu, Sudah harus. diapers yang Anda terus beli setiap bulan ya enggak? sih? Banyak ya? Ya nggak apa yang penting kan bahagia punya anak. Itu bisa kita buat kalau di BPR Sanur Hmm. itu buat tamasnya aja. Jadi Benar. masyarakat yang bisa, Bisa. mungkin software itu kita ambil. Mm-mm. Nah, kalau jangka panjang itu ya kita buat Tapronya di sini, itu atau mungkin nanti mesti masuk ke deposito seperti itu ya. Jadi maksimal bisa 5 tahun. 5 tahun di bisa. sini. Oh, jadi itu pun setorannya sebenarnya nggak harus banyak ya Mbak Omi Iya, ya. kita bisa nggak disisihin apa. mungkin 100.000 per bulan, tapi kalau misalnya ini membantu banget Iya, tuh untuk 100.000 biaya. kali 5 tahun. Iya. Wow, banyak bisa lah beli buat cicilan. Benar. iPhone 11 yang di depan ini. Nanti kalau udah berkeluarga Bener, mikirnya beda lagi. Nah itu yang berbeda. Jadi kalau sekarang berarti apa namanya pengelolaan pasti sudah ada tuh pos-posnya yang Pos-posnya. Momi Sudah. berdua. Nah. Jadi suami sama istri ini gini sama-sama atau gimana? Ya tetep kan kok suami itu pasti Menyerahkan ya? Nih Ya, Bu, lepas- tolong kerjakan gitu ya. Mungkin sekalian memang ya perlulah sesekali. Benar. Tapi karena sudah berkeluarga ya udah nggak lancang lagi Ya. ya tentunya. Jadi udah pasti tuh untuk susu. Terus ya itu tapi sepinternya istri juga Benar, nih benar, benar, buat benar, benar. ngelola duitnya. Iya, itu sih karena kadang-kadang kan istri ada beberapa istri yang menyerahkan semua ke Suaminya. kan, tapi ada juga juga. kebanyakan sebenarnya kan yang Istrinya. istri suami dapat gaji udah istri yang ngurus. Udah Iya, lo itu. gue yang penting gue udah dapat uang jajan gue Iya, itu kata iya, kasarnya iya. lah ya. Untuk keperluan keluarga istri deh yang ngurus benar. gitu. Ya pokoknya kira-kira kayak gitulah ya. Suaminya Momi, Nah, Iya. tolong nanti diserahkan semuanya. bener. Lagi nonton ya. Hai, gitu. Yang di rumah juga anak-anak Bombe ada Evan, Iya, Evan Evan sama dan Ava. Ih, itu lucu-lucu banget anak-anak Bombe ya. Apa namanya? Cute-cute banget ya. Yang baru lahir berarti yang kedua yang Iya, udah apa masuk ya? tahun bulan ini. Wow, yang ntar lagi ulang tahun. Iya. Perlu MC bisa. Bisa. Perlu badut juga bisa. Siapa nih? Saya bisa kok. Terus yang nggak bisa ke depan Asal ya. menghasilkan juga saya bisa kok. Bisa gitu. Jadi ya kemarin nih ada yang sempet nanya kan. Nah, setelah live kita beberapa kali itu saya kebetulan ketemu kan. Cara gimana dong sekarang ngatur keuangan nih keluarga kan sekarang kayak misalnya kayak suaminya Mei kena dampak juga Dampak, kan di mana penghasilan berkurang. Nah, mungkin kemarin kita tuh kan selalu
saving dulu lah, Yeah. saving dulu, baru kita ke ini. Sekarang mending living dulu. Kalau misalnya ada true. keluarga yang punya cicilan rumah, yang sebelum pandemi udah mulai membeli rumah atau cicilan mobil, itu bisa diposkan ke sana dulu, 50%. Itu savingnya bisa kita kurangin jadi 30% dan iya mau nggak mau playingnya kita harus dikurangin seperti liburan, makan kan Liburan juga nggak bisa mau nggak bisa kemana kan. nih. Nah, Kan Itu udah- emosi. ya yang kemarin kan kita Bener. pos kita kan terlalu besar di saving tuh, Saving, saving kita terus saving, entah itu dari dana darurat, entah itu dana pendidikan atau asuransi. Nah sekarang mungkin ya saya juga berpikir kayak gitu kemarin ada salah satu terkena dampak pandemi, ya udah ya karena harus ada cicilan ya harus Iya, kan itu kemarin kita juga ngomongin ini nih fleksibel sebenarnya. Gitu. Dan iya sih, kalau sekarang kan kita kalau kemarin kan kita ngomongin masalah ya, it's a common thing pada saat dunia ini normal, pada saat dunia ini tidak ada pandemi kayak sekarang. Tapi sekarang ternyata kayak gini, ya udah switch lagi. Berarti how to survive aja sekarang seperti itu, ya enggak sih? Iya, benar. Jadi ini juga penting banget ternyata kalau mungkin ada pelajaran di sini kan, Mbak Mei punya suami yang bekerja di pariwisata berdampak. Jadi it's good kalau kalian itu kerja di beda bidang ya Mbak Mei ya? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Itu gini juga nggak sih? Bisa. Salah satu, ya dibilang keuntungan ya. Iya, keuntungan iya sih. blessing in disguise lah ya. Diversifikasi lah ya. Blessing in disguise ya gitu. Ya jadi bisa maksudnya kalau di itu berkurang kan dari kita masih bisa masih mengganti, ini ya, tetap gitu. paling nggak pada saat terjadi ya kita kan sudah ingin vaksin sudah datang semoga cepat ayo tolong cepat jadi jadi kita udah aman lagi semua bisa normal lagi tapi kalau misalnya just in case ada yang terjadi seperti ini sekarang kita udah bisa nih lebih baik cari pasangan itu yang kerjanya jauh-jauh guys ya nggak sih Kalau jodoh nggak tahu ya guys. ya nggak tahu sih tapi kalau bisa ya lu punya pasangan yang kayak ya mau make jadi keuangan satu, perbankan satu lagi di which is yang jauh banget nggak relate sama sekali yang nggak sih jadi di situ kalian bisa saat sesuatu terjadi kita bisa masih survive gitu ya benar. masih ada income masih ada ini seperti itu. Nah Ini kayak quote-nya Warren Buffett ya. Apa? Jangan pernah naruh seluruh telurmu dalam satu one keranjang. basket. True. Jadi seperti Jadi itu. keranjang gitu. Iya. Di Kalau jatuh pecah semua hancur gitu. semua, pecah semua gitu. Oke, next question. Fajar bisa langsung. Anda kerja dong, jangan ketawa aja dari tadi. Ya udah kerja Kak usaha. Oke, Nah, silakan. sekarang kan Mei udah keluarga nih. Iya. Ya siapa tahu kita bisa menyusul. Cepat Fajar tahun menyusul. depan, Fajar tahun depan Cepat kayaknya. nyusul. Astungkara. Astungkara. Cepat nyusul. Apa sih Mei yang diperluin nih sebagai anak muda milenial Yang ingin membentuk keluarga milenial. milenial dan ya biar bisa reka-reka lah penghasilan biar bisa nabung Pak. Benar. Benar. Apalagi kan ya kayak gini misalkan kalau sekarang ini kan kita Fajar masih belum berkeluarga. Belum ada tanggungan ya. Belum ada tanggungan. Jadi dari sekarang nih udah mulai sebenarnya. Jadi kita udah buat ancang-ancang untuk uang yang harus bisa digunakan untuk pos-posannya. Jadi ya untuk liburan yang mungkin masih perlu ya karena masih belum berkeluarga. Dah. Keluarga emang nggak boleh liburan ya? Gue jadi berpikir boleh nih. sih, boleh sih, Kak. Boleh, Cuma- tapi Kalau tidak lu besar punya- ya Iya, porsinya jadi- ya. Kalau lu punya anak Mungkin- susah, Kak. Ya diajak. Ya diajak dong. Diajak. Anak kecil gimana mau diajak coba? Ya kan agak gede. Ya agak gedean lah. Diajak. Baik lanjutkan Mbak Mei, mohon maaf Sudah. kita gini. Ya memang sudah nggak apa-apa sih. Sebenarnya kalau untuk kita investasi itu nggak harus lajang atau Iya, benar. Ya, itu. Jadi cuman porsinya itu untuk yang kebutuhan yang keluar itu Iya. memang untuk keluarga atau untuk anak atau untuk Diri diri kita sendiri, sendiri, iya. benar banget. Tapi apalagi selama pandemi ini kita benar-benar harus juga save money yang Iya. keluar semua juga kan. Benar. Itu jadi tetap harus dibedain nih kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder ya. Iya. Mungkin kebutuhan sekunder ya apa baju mungkin masih bisa kita tekan lah sedikit. Tekan, nggak usah beli baju mau kemana ya kan? Betul. Jadi mungkin komunikasi Iya. Nah, before- ini yang paling penting ya. sebelum kita membentuk keluarga sama pasangan Iya. itu penting ya. Bener-bener. Komunikasi Jadi itu memang penting banget. Harus harus dibuka dulu semuanya ya nggak sih? Ini Bener. bener nggak sih? Ini bener Bener. loh. Misalkan pasangan kita tuh udah mau belum kita ajak buat ayo nabung dulu dari sekarang, Berkomitmen. ya. Nah ini lagi, ini sebenarnya
tabu atau enggak kalau misalnya kita sebagai baru pacaran nih, tapi udah serius ingin melanjutkan ke pernikahan, tabu nggak sih kalau kita nanya penghasilan di awal? Nah itu dulu deh, karena kan kadang-kadang ini masih dianggap tabu kan. Benar. Lu kok ngelihatnya dari penghasilan gue aja gitu, kadang-kadang seperti, tapi itu sebenarnya penting nggak sih? Nah coba. Kalau menurut saya sendiri sih itu penting. Nah, benar banget. Terus emang kita mau gitu, misalkan ya susah, terus memang sih kita tuh bisa mulai kan. Benar. Cuman ya balik lagi kan. Realistis aja sih sebenarnya nggak sih? Aja karena kita makan tuh kan memang Peluang, harus say. ya. Bener. Lagi untuk kebutuhan anak. Tuh, gimana dong? Bener. Gitu. Jadi Nah. ya harus sih sebenarnya. Bener ya? Kalau ya setuju lah. Setuju ya, maksudnya jangan terlalu munafik juga gitu. Tapi jangan juga kalau tiba-tiba gak ada penghasilan diputusin ini. Jangan. Itu kan beda lagi kan. Itu bukan disclaimer ya. Itu disclaimer. Beda lagi kita juga mungkin yang atau lebih ke arahin dia. yuk berjuang bareng Iya. itu kan enak. Tapi kayak ini penting juga sih. Maksudnya kadang-kadang sekarang anak muda tuh ya udah deh lanjutin aja, jangan dipikirin nanti aja. Tapi sekarang sebenarnya harus kita pikirin juga ya sebelum kita berkomitmen itu. Apalagi mungkin sebagian ibu-ibu muda atau baru menikah, ya biasanya kebanyakan sih kalau ibu-ibu milenial itu lebih mungkin nggak semua sih, atau masih cenderung ke masih yang ayo ngumpul arisan. Ngumpul bareng ya. Dia belum terlalu panjang pikirannya Iya. untuk berinvestasi gitu. Iya. Karena itu sebenarnya penting. Penting banget ya. Apalagi kita kan sebelumnya nggak tahu nih bakal ada pandemi Iya, benar. COVID-19 ini. Jadi ternyata berkat kita nabung atau gini ada yang kita masih Dipegang bisa ambil nanti, yang ya. tabungan gitu. Itu benar-benar penting banget sih ya di luar pandemi ya Kak. Iya benar gitu. Jadi penting banget tuh guys. Jadi kayak gitu sekarang daripada kalian apa ya, maksudnya tidak tabu kok kalau masalah ini, karena kita harus terbuka di awal dulu sama pasangan kalian pada saat kalian sudah terbuka ya. Karena menurut saya, Ya, boleh menurut saya Fajar. nanti disalahin netizen. Enggak boleh Fajar Susah. sekarang Fajar. Karena menggabungkan dua kepala jadi satu itu susah loh. Benar. Mencapai, kan kita udah mengikat satu hubungan nih ceritanya, untuk sama-sama meraih goals itu susah. Kayak kemarin saya sempat lihat YouTube-nya Raditya Dika tentang membicarakan keuangan sama pasangan, itu bagus, dan akhirnya saya coba terapkan Dengan pasangan Anda. ya pasangan orang lain. Kan nanya. Pasangan saya Boleh nggak nanya? Ya, maaf Ibu dosen. Lanjut. dengan pasangan saya ya susah menyatukan, tapi ya setidaknya kita bisa mengungkapkan dengan komunikasi yang terpenting. Yang penting dengan komunikasi dan komitmen tentunya. Benar. Saya maunya ke sini, dia mau ke sini gitu loh. Itu memang agak susah sih, emang Tapi karena kita nggak ini. setidaknya kalau sudah dikomunikasikan pasti ketemu jalan sih, gitu sih kalau menurut saya. Nanti ya Iya. beda versi. Nah apa yang penting kan intinya sih seperti itu. Di awal sudah dibuka, pada saat kalian sudah berkomitmen, ya jangan sampai balik lagi kata Bu Agung kemarin, jangan sampai ada dusta di antara kalian kita. berdua gitu loh ya kan? Iya. Bukan di antara kita, karena gue gak ada urusan sama lo by the way, antara kalian berdua aja Oh, iya. gitu, ya kan? Denger tuh. Gitu. Oh, Bu dosen, lanjut. Jadi gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin 2020 ya udahlah ya, it's all about iya the worst thing, tapi pasti ada hikmahnya. Berarti kita sekarang dibelajarin untuk yuk, kalau misalnya ada yang kayak gini jangan sampai terulang lagi seperti ini, dengan cara saving yuk, terus investasi yuk, dan juga yang lain-lainnya. Nah sekarang kedepannya nih Momi pengennya si keluarga kecil ini goalsnya apa sih gitu loh? Ya yang pertama sih tentunya pengennya sih biar pandemi COVID-19 ini segera selesai ya. Astungkara amin. Mudah-mudahan jadi pariwisata kembali pulih dan mungkin perekonomian khususnya di Bali yang paling terdampak itu segera kembali seperti semula ya, karena memang sangat amat berdampak sih bagi keluarga saya sendiri. Karena mertua juga kan di pariwisata juga. Iya. Jadi memang benar-benar sangat berdampak. Tapi ya kalau kita kan memang benar kata Kak Aryan, kita harus tetap survive. Iya, Kan benar. nggak mungkin kan kita harus stuck di sini aja dengan ini. Ya mudah-mudahan di tahun 2021 ini Vaksin Iya, vaksin didistribusikan. Vaksin Januari katanya. Nggak tahu sih kayaknya. mudah-mudahan. Semoga minggu depan sih. Semoga Semoga minggu cepet depan ya. Biar aman. Pak Presiden mungkin bisa didengar lagi nih ya Pak minggu depan. Tolong Pak, yang nggak seberapa ini Pak. Ya nggak apa-apa lah ya. Ya jadi bisa segera ini terus ya pokoknya kita tetap ya mungkin ada nanti planning buat kemana ngajak anak-anak gitu.
Jadi ya. Tapi pendidikan anak nomor satu kan. Nomor 1 dong. Itu kan udah pasti. Tapi ya zaman sekarang ya, ini nggak tahu ya, ini out of context maybe ya. Tapi zaman sekarang itu anak-anak itu gila-gila ya sekolahnya. Kemarin saya kebetulan temen saya juga seorang guru, ya kan teman kita seorang guru juga. Dia bilang sekolah sekarang tuh mahal banget, dan dia bilang semesternya tuh per bulannya 1 juta selesai. Ya. Itu belum uang gedung, uang ini, uang itu, banyak uang yang lainnya ya. Jadi sepertinya sudah saatnya pada saat kalian sekarang ingin membentuk keluarga, tuh pikirin deh. Bayar sekolah segini loh. Zaman sekarang anggap 1 juta ya. Nanti anak kalian anggap Evan kapan sekolah kira-kira? Kita lagi 2 tahun. 2 tahun lagi sis, ya enggak? Sis sekolah. Hitungnya maksimal 15% ya 1,3. Anggaplah 1,5 juta. Belum nanti kan tidak mau memberikan anak ke sekolah di tempat yang tidak bagus kan? International school lah, gitu kan? Minimal kan itu seperti zaman sekarang kan kayak gitu ya. Kita nggak bisa nyalahin ini sih, orang tua pasti pengen terbaik untuk anaknya. Jadi itu perlu ancang-ancang juga nih guys. Jangan dari awal kalian menyalahkan keadaan. Aduh kok gini, ya lu ngapain gitu loh. benar. Kita udah sisihkan. Nanti bakalan terbantu banget sih. Pasti terbantu. Biayanya jadi lebih ringan ya, walaupun mungkin nggak seberapa ya, tapi kita bisa sisihkan ini jadi lebih ringan lah dia. Iya, nggak 100% mengcover mungkin ya. Cuman kan ada kenaikan terus. Ibu milenial yang lagi nonton, coba aja nanti buat segera di BPR atau enggak coba deh hubungin bimbel-bimbel. Kita tanya harganya berapa. Karena ya itu yang, karena teman kita ya pengajar juga, jadi kita bisa tahu segini. Dia bilang untuk baru masuk aja you have to pay 14 million loh. 14 juta men. 15 juta bisa beli itu 2. Jadi bukannya gini ya, bukannya mengecilkan. Bener, bukan, tapi kita pengennya kalian yang kita nggak ada nyalahin sekolah ya, sekolah kok mahal enggak, tapi kita pengennya you sebagai orang tua you have to prepare dong. Dan tahu informasi ini ya. Jangan nyalahin sekolah ya, karena sekolah sekarang dengan harga segitu mereka banyak banget. Makanya anak-anak zaman sekarang kan canggih-canggih ya, Pak. Ya enggak? Ya, udah kayak sudah bisa TikTok kan. Ya enggak, sudah juga yang lain-lainnya seperti itu. Jadi mereka dengan jangan dibandingin sama kita dulu lah. Dulu kan kita juga sekolah mungkin nggak seberapa ya bayarnya ya. Lebih belajar juga dia banyak lebih ke digital. Digital semua. Kalau nggak gitu, nah ini lagi kadang-kadang orang tua juga kalau nggak di sekolahin di situ, nanti anaknya kalau di sekolahin di yang biasa dia akan ketinggalan sama teman-teman yang lain. Sedangkan orang tua pasti pengen reach nanti pada saat lo gede, lo harus dapat ini levelnya. Karena itu harus dibentuk dari semenjak dini loh. Benar. Contohnya gini, kalau kalian punya anak ingin nanti kuliahnya di Harvard gitu misalnya, lalu sekolahin dia di sekolah biasa, susah saya. Naiknya susah saya. Iya, benar. Kayak nggak sih? Ya itu sebenarnya yang saya selalu bilang ke teman-teman yang sudah menikah, ke teman-teman yang sekarang sudah mencoba untuk mempunyai anak gitu. Jadi kalau Anda memang pengen anak-anak Anda tinggi kuliahnya atau mungkin di tempat yang itu, ya you have to prepare dia untuk minimal sekolah SD-nya di sini, SMP-nya di sini, SMA-nya di sini, yang udah ngerti kurikulum luar negeri ya nggak sih. Jadi nanti pada saat dia kuliah Harvard gampang lah gitu. Ini nih juga kita mendukung Golden Generation Indonesia 2045. Bener, katanya gitu ya. Indonesia bakal jadi salah satu generasi emas di tahun 2000. Tua ya kita ya, Say. Kita 2045 ya? 45 20 tahun ya berarti ya kita. 60 tahun ya? Enggak ding. Cucu kita ya. 40 tahun. Tapi itu diramalkan. Indonesia menjadi negara nomor 3 terbesar di dunia keuangannya. Wow. Karena Indonesia memiliki umur produktif yang paling besar tingkatannya. Gitu. Begitu guys. Jadi kalau kita nggak prepare SDM kita sekarang, kita bakal ketinggalan. Benar. Karena di Jepang udah mulai 4.0 loh. Di kita masih 3.0. Sedih ya. Nah apa? Yang penting paling nggak kita sudah bisa. Kalau kayak tadi sebagai orang tua, contoh Mbak Omeo sudah menyiapkan nih. Oh paling nggak nanti pada saat si
Evan atau mungkin si Ava pengen aku pengen kuliah di Stanford nih. Wow. Gak apa-apa, kan punya ponakan kuliah di Stanford nanti. Jadi nanti Om dateng gitu. Ada alasan. Kayak artis ya. Ada milih alasan. kuliah 2 Oxford Itu Stanford. beda. Itu Mayudi Ainda, beda lagi. Cantik kan? Cantik bener. Ya lanjut, yuk kita lanjutin ke talkshow kita hari ini ya. Jadi kalau tadi kita ngomongin masalah goalsnya seperti tadi, pasti semua yang Nina goalsnya adalah untuk financial freedom. Selanjutnya pada saat kita ngomongin yang namanya komposisi atau mungkin financial planning, kita akan ngomongin sekarang yang namanya komposisi nih antara lajang dan juga yang sudah berkeluarga. Coba Fajar bisa langsung jelaskan Fajar Yang ya. berkeluarga dulu dong. Boleh. Saya belum berkeluarga, Pak. Bener, Belum tahu bisa. rasanya beli susu, Pak. Ya, Di- jadi itu yang kalau masih lajang itu kan dia mungkin saving money-nya tuh masih lebih ke keluarga. Jadi dia masih enggak ya. Dana darurat. Ya, beberapa persen Mungkin aja Kak, mungkin ya. kalau gue bukan ya say. Ya mungkin beda tipe. Beda. Ya, ini Jadi- yang bener gitu loh. Ini yang bener, lanjutin. Mungkin 50%-nya bisa ke ayah atau 50% lagi ke adiknya kan. Iya. Pertanyaan kan yang lajang tuh masih dia bisa misalkan biayain adik Iya, sekolah pasti. atau bayar SPP atau gimana. Tapi kalau udah menikah itu udah lebih ke anak tuh pastinya. Kalau Sudah. pasti ya sudah ya mungkin masih ngasih orang tua mungkin cuma beberapa persen tapi kita lebih siapinnya dulu untuk Mami disuruh nggak di situ kata nyari. Gitu. itu ke anak dulu. Ke Jadi anak. ya tetap kita investasi yang pertama tuh jadi buat anak dulu gitu. Udah pasti sih bakalan kesana. Kesana Dana, dulu. Iya, dana iya, buat dirasakan. dana buat nikah boleh kan? Kalau masih lajang. Kan lu ini Boleh, kan ya, itu ini. makanya di sini. Kalau dia kan tadi ngomongin masalah keluarga. Lu mau nikah lagi kalau keluarga? Mau apa? Kalau diizin. Nggak boleh. Bu dosen. Bu dosen, tolong. Jadi gitu ya. Jadi kalau kata Momi, pada saat kalian sudah berkeluarga, ternyata mostly pengeluaran itu datang pada saat kalian akan membiayai si anak tersebut. Iya. Tapi tidak lupa juga ada yang namanya part untuk saving dan juga playing. Nah, playing ini kadang-kadang yang sekarang orang tua itu skip ya karena sudah fokus ke anak. Momit boleh kok sekali-sekali belajar Iya. makeup ya. Nggak apa-apa. Apalagi gini kan, apalagi saya sebagai ibu pekerja Bener. juga ya, yang nggak di rumah aja, yang memang pekerja kan, apalagi di bank itu kan yang Harus. berhadapan dengan nasabah, gitu. Ya nggak mungkin kan kita nggak make up, Kucel kan kucel nggak gitu. cocok. Terus nanti dilihatnya wah ini tellernya kok kayak gini Bukan ya. lagi. Yang memang harus sih itu kita persiapkan juga dana untuk ya diri kita sendiri Iya, lah bener. minimal. Playing side lah namanya Iya. ya, gitu. Jadi di Dan situ bisa kalau- ini. Iya, jadi ya mungkin kita ada lah walaupun di untuk investasi jangka panjang sudah kita persiapkan, tapi untuk dana yang masih bisa kita pakai mungkin untuk liburan Sesekali ke refresh. zoo, ke Bali Zoo. Iya. Kayak Iya. semua orang ke Bali Zoo kenapa sih gue gak ngerti deh. Lihat Mungkin Haina. lagi ada Hah? ini Lihat Haina. Oh gitu. nggak lagi ada promo. Oh, lagi ada promo, sorry nggak ngerti. Ada Haina. Kayak everyone gue lihat weekend pasti ke Bali Bali Zoo, bener. Tapi ngeliat sama anak-anaknya, kalau gue Bali Zoo ngapain? Nggak mau, males gitu ya. Gitu. Oh gitu. Oh baik, sorry. Jadi seperti itu. Komposisinya kalau tadi kita bisa breakdown 50 untuk kehidupan rumah tangga, 30 untuk saving dan juga jangan lupa juga 20% untuk kalian having fun guys. Jangan lupa juga menikmati hidup. Ya nggak sih, kalau misalnya kalian sebagai seorang yang masih lajang ini bisa dibagi menjadi 3 juga, saving, living dan juga playing. Kalau gue nih kayaknya playingnya 50% deh San. 70. Mungkin dia 70 ya, savingnya mungkin 10. Nah ini yang benar adalah savingnya 50%. Itu kalian bisa gunakan untuk dana pensiun, dana darurat, dana menikah. Fajar bulan tahun depan kalau waktu menikah. Ya udah ngomong sih. Udah ngomong. Udah kan? Terus lanjut. Hah? Dan ada satu lagi nih, karena kan kemarin udah buka komunikasi. Oh ada komunikasi. Ada komunikasi udah kan. Baik. Antara dua kepala dulu. Baik. Jadi ada gara-gara Radia dikasih nih. Jadi saya udah nyiapin dana pendidikan untuk anak. Tuh. Ya benar, penting tahu. Ya, dana pendidikan untuk anak Dari udah saya sekarang siapin. dulu ya. Tapi meskipun nggak tahu nih kapan. Iya, tapi itu saya udah siapin semua gitu loh. Penting karena ya. Kalau dari sekarang saya mulai kan
otomatis per bulannya lebih murah nggak lebih sih? murah. Tapi ya setidaknya mengurangi playing saya dan itu harus dikomunikasikan kayak ya namanya anak muda pengen nongkrong lah, kopi cantik kan. Gue nggak Ya, harus karena kopi dikurangin. cantik. Biasanya Jadi ya. gitu ya. Jadi saving 50% bisa kalian gunakan apa aja. Jadi jangan lupa untuk saving. Terus living cost itu yang paling penting, bayar cost. Kalau misalnya sekarang punya rumah bayar listrik, bayar air, Wifi. bayar wifi dan juga yang lain-lainnya, makan, beli bensin karena Skincare kan. Iya benar. Kebutuhan bulanan. Saya udah pakai skincare. Semua. Pak. Fajar udah pakai skincare, aku belum sih. Terima Jadi- kasih Bu dosen. Terima kasih Bu dosen. Lanjut, yang mungkin yang bisa yang paling kecil di sini adalah 20% untuk kalian your happiness life lah. Pokoknya kalian bisa ngapain aja di situ. Jadi di situ kalian bisa pikirkan apa yang kalian bisa spending 20% dari ke pendapatan kalian setiap bulannya. Seperti itu. Dan juga Iya. jangan lupa sisihin untuk bersedekah. Nah, ini 2% atau 10% atau 2%, Iya. 5%. sedekahnya pokoknya tidak mesti harus ke panti asuhan atau kemana. Cari aja orang-orang yang di sekitar kalian yang mungkin belum mungkin ada yang perlu gitu ya, lo bisa kasih ke situ juga gitu ya. Waktunya masih lama Pak, 2 jam. 2 menit lagi, nggak apa-apa. Oke, jadi seperti itu untuk diskusi kita hari ini. Mungkin satu pertanyaan yang mungkin sekarang saya pengen tanyain sebagai pelajar dan juga Momi di nomor 2. Menurut kalian, apakah harus nggak sih lelaki itu memiliki? Ini kita ngomongin masalah sekarang ya. Maksudnya sekarang kan beda. Ini kita ngomongin normal semuanya. Harus nggak sih laki-laki itu memiliki penghasilan lebih besar daripada istrinya? Siapa dulu nih? Ibu mungkin sebagai ibu-ibu. Kalau saya sih Depend ya. Ya sebenarnya kalau untuk lebih sama nggak itu kan kita mungkin dari saya ketemunya tuh mungkin sudah karena sudah kerja di sana. Jadi ya harus sih sebenarnya. Harus ya. Karena yang lebih ke menanggung anak gitu kan. Keluarga kayak lah ya. susu ya. Keluarga itu kan ke kepala keluarga. Jadi memang kalau kita nih kan sebagai ya mungkin lebih melengkapi Iya, aja bener. ya. Jadi bisa lebih uang suami sih yang lebih harus Lebih kuat. Untuk para suami, tolong tambahkan Bekerja lebih. pendapatan Kalau Anda. pacar? Kalau Iya dong. Ya, kalau saya belum punya istri. ya kan lo tapi nanti ke depan. tapi kalau untuk itu kan penghasilan doi Doi itu kan itu lebih besar loh dari saya. sedih Jujur. ya, Pak. Nggak apa sih. Jujur. Sedih. Cuman itu kalau hitung akumulasi bulanan ya, itu doi lebih besar tapi ya harus dikomunikasikan lagi. Benar. Kamu ini, aku ini. uang istri, uang suami, uang keluarga, gitu nggak sih? Gini, Nggak ya? uang suami, uang istri bukan uang suami. Benar. Jadi tapi bukan keluarga. tapi uang keluarga boleh. Iya. Kalau misalnya gini nggak. Tapi di era sekarang, era digital ini nggak ada nih namanya batasan untuk meraih penghasilan lebih. Benar. Saya kalian bisa jadi konten, siapapun bisa jadi konten kreator. Benar. Itu modal dari nol asal kalian mau dan tetap beradaptasi Iya. sama keadaan. Adapt itu penting banget ya, gitu katanya guys. Semoga kalian sebagai keluarga muda atau mungkin yang ingin melanjutkan kehidupannya ke jenjang lebih tinggi lagi, sekarang sudah bisa prepare ya nggak sih? Kalau misalnya pengen tahu tadi Mbak Mai bilangnya Tapro apa sih Tapro? Aduh, bisa langsung datang aja ke BPR kita, bisa di Jalan Danau Boyan 3 nomor 2, atau mungkin bisa langsung telepon hotline kita di 0361 288 246, atau bisa langsung cek di website kita di www.bprdesasanur.com. Mohon maaf, contekannya nggak usah digituin, tadi udah lihat, sekarang jadinya hilang gitu contekan Eke ya. Jadi jangan lupa juga untuk selalu saksikan kita di setiap hari Selasanya di obrolan Saga setiap hari Selasa jam 11 siang. Lebih dikit lah ya. Dan juga jangan lupa juga itu di Facebook dan juga Instagram. Dan jangan lupa juga untuk saksikan kita di YouTube kita di channel kami di PT BPR Desa Sanur. Itu sudah akan diupload setiap hari Kamis sama editor kita tercinta Agus Yangga. Seperti itu. Ada lagi teman sebelum kita closing? Mami mungkin? Iya, sudah. Sudah cukup. Ya intinya kalau kata Mbak Mei, segeralah buat Apro untuk mempermudah nanti kalian ke depannya Lebih ini ya, ringan. lebih ringan pada saat, karena ingat
biaya sekolah itu tidak bisa dibayar pakai daun guys, atau mungkin guys. dibayar dengan followers kalian guys. Tidak mungkin bisa. Jadi seperti itu aja untuk hari ini. Terima kasih untuk Mome sudah bisa diganggu sebentar. Habis ini Mome langsung kerja lagi ke bawah karena sudah ditunggu sama nasabah kita. Terima kasih sudah waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan, dan saya Arya, Saya Fajar. dan Saya Mei. kita ketemu lagi minggu diulang lagi ya, bodoh gak sih MC-nya? Kayak lapar deh bukan lagi deh. Jadi jangan lupa juga untuk makan siang, udah jam 12. Jadi kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang, bye-bye. Bye-bye.